Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman Java bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang struktur kendali. Kita akan membahas tentang perulangan atau looping, atau biasa juga disebut dengan iterasi. Baik teman-teman, looping, iterasi, atau perulangan merupakan bagian inti dari pemrograman, ya, tentang bagaimana kita mengatur ya nanti perilaku dari program yang kita akan buat. Ya. Looping ini merupakan tugas yang dilakukan oleh Java nanti secara berulang-ulang sampai kondisi yang diinginkan. Kita akan pelajari bentuk looping pertama, yaitu menggunakan looping for, di mana flowchartnya di sini dapat kita lihat start, ya. Lalu dilihat kondisinya. Jika kondisinya nanti masih benar, ya, atau masih memungkinkan benar atau tidak salah, terus akan dilakukan proses looping sampai nanti batas loopingnya. Kalau sudah sampai batasnya baru keluar dari looping, selesai gitu ya. Jadi looping ini tidak akan berhenti sampai nanti dibatasi gitu ya. Contohnya teman-teman, kita akan melooping ya angka 1 sampai angka 10 ya. Di sini menggunakan fungsi for, fungsi yang sudah built-in, yang sudah dibuat oleh Java, yaitu dengan menerima 3 parameter. Parameter pertama adalah step awal atau starting point gitu ya. Dimulai loopingnya dari angka berapa? Misalnya variabel i bertipe data integer, looping dimulai dari angka 1. Titik koma. Parameter kedua, teman-teman, pembatasan. Nah, ini yang membatasi ini ya. Nanti bilangannya atau angkanya nggak boleh lebih dari angka 10, berarti loopingnya 1 sampai 10 ya. Jadi kalau loopingnya nanti naik ke atas ya teman-teman, pembatasannya lebih kecil, karena kalau lebih besar nanti loopingnya tidak berhenti gitu ya. Misalnya looping 1 sampai 10, tapi teman-teman salah menuliskan operator pembandingnya, lebih besar sama dengan 10. Maka yang lebih besar sama dengan 10 banyak, tak terhingga. Ribuan, jutaan, miliaran gitu ya. Nah, nanti loopingnya nggak berhenti-berhenti. Jadi nanti kalau naik ke atas, loopingnya dibatasi dengan operator lebih kecil. Ya. Lalu teman-teman, parameter ketiga ya adalah stepnya, step by stepnya. Nanti meloopingnya satu angka, atau angka sebelumnya ditambah 1, disebut dengan incremental menggunakan operator aritmatika plus. Jadi 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 1 4, terus sampai berapa? 10. Gitu ya. Nah, berarti kebalikan, kalau teman-teman nanti ingin looping turun ke bawah, berarti permulaannya diawali dari angka yang besar. Misalnya ngelooping 10 sampai 0, berarti dimulai dari 10. Nanti i-nya harus lebih besar ya dari batasannya, lebih besar atau sama dengan ya batasannya 0 gitu ya. Karena kalau lebih kecil, loopingnya pun tidak berhenti, minus merupakan bagian dari lebih kecil gitu ya. Maka teman-teman jika turun ke bawah nanti pembatasannya lebih besar ya. Lalu step by stepnya ya, dia akan dikurangi 1 per 1 ya. Misalnya 10 kurang 1, tadi awalnya 10 ya, 9 kurang 1, 8 terus ya. Nanti dengan operator aritmatika decrement atau selalu dikurangi 1. Min ya, i min ya. Oke teman-teman, nanti akan di looping 1 sampai 10 untuk yang awal. Contoh yang awal ini ya. Nah, nanti di dalam looping biasanya ada keyword continue untuk tetap lanjut looping walaupun baris yang ia jumpai nanti akan di skip atau tidak tercetak. Ini kan dicetak 1 sampai 10.
kita tambah dengan keyword continue jika ya i-nya berjumpa dengan angka 3. Berarti angka 3 tidak dicetak. Ya. Seperti itu. Nanti ada juga keyword break yang menunjukkan benar-benar keluar dari area looping. Sebenarnya ini looping angka 1 sampai 10. Tetapi ketika ketemu angka 7, if i sama dengan equal 7, maka di break. Maka keluarlah dari looping ya. Maka teman-teman nanti akan tercetak 1, 2, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10-nya tidak tercetak. Baik, teman-teman kita praktekkan saja menggunakan IDE NetBeans ya. Kita lanjutkan di project kita di Java Fundamental, kita buat package baru, source package, klik kanan, new package, Java package, misalnya namanya looping, ya looping ya. Baik, teman-teman kita buat file baru, klik kanan, new Java main class. Boleh ikuti slide ya, namanya teman-teman looping 1. Oke, kita ikuti saja ya. Namanya looping 1. Looping 1. Ya. Oke, finish. Oke, teman-teman. Menggunakan fungsi apa? For ya. Sekarang kita cetak angka 1 sampai 10. Berarti for kontrol spasi aja ya. Nah, kita gunakan teman-teman yang sudah ada nih. Ya, blok fungsinya. Nah, for ini ya. Dimulai dari angka 1 lebih kecil sama dengan berapa teman-teman? 10. I++ itu incremental gitu ya. Nah, maka kita cetak sistem out print. Nggak pindah baris boleh. Ya. Teman-teman nggak pindah baris boleh. Kita cetak berarti apa teman-teman? I concat ya dengan spasi gitu ya. Nanti pemisah antar angkanya spasi ya. Oke, kita eksekusi, klik kanan run file. Maka akan tereksekusi teman-teman 1 sampai 10 ya. Nah, tadi ada kondisi ya, ada keyword continue dan break. Kita buktikan. If jika i-nya berjumpa dengan angka 3, maka ia continue, tetap lanjut looping, tetapi angka 3 akan di skip ya, akan tidak dicetak gitu ya. Lalu if jika ketemu dengan angka 7, maka dia break, maka keluar dari area looping. Nah, teman-teman, kondisi ini yang tadinya ngelooping 1 sampai 10, maka dengan adanya continue dan break, 3 tidak dicetak tapi tetap lanjut looping, break ya 7 break, maka loopingnya berhenti di angka 7. Kita tes yang tadinya 1 sampai 10, kita buktikan. Klik kanan run file ya, angka 3 tidak dicetak, begitu angka 7 langsung keluar dari area looping. Oke gitu ya teman-teman, ini nyetak angka 1 sampai 10. Nah, sekarang kita buktikan juga yang dekremental, berarti mencetak angka kebalikan 10 sampai misalnya 1 ya. Teman-teman, dengan fungsi for kontrol spasi ya, kita gunakan saja ya format yang sudah ada. I-nya dimulai dari 10. Nah, ketika dia turun ke bawah, maka pembatasannya lebih besar. Kalau naik lebih kecil. Ya, karena kalau naik lebih besar tak terhingga. Kalau lebih turun ke bawah lebih kecil pun tak terhingga, minus gitu ya. Nanti loopingnya tidak berhenti. Kalau turun ke bawah lebih besar sama dengan sampai 1 misalnya gitu ya. Atau lebih besar 0 sama aja gitu ya, teman-teman. Ketika turun ke bawah, operator aritmatikanya adalah dekremental, min-min gitu ya. Oke, teman-teman, kita tes ya. Sistem out print, nggak usah pakai apa teman-teman, ln ya, print aja. Atau nama variabelnya diganti, misalnya J, walaupun nggak masalah ya, kan beda blok. Ini berarti J, berarti ini juga J gitu ya, teman-teman. Berarti print, print sistem out nih, bukan error ya. Out print apa J, di concat dengan spasi misalnya ya.
Oke, kita tes teman-teman ya, apa yang terjadi. Ya, yang pertama looping 1 sampai 10. Oh, harusnya kita kasih ini ya di sini ya. Kita kasih pembatas. System out print ln, pembatasnya ini deh, minus minus minus. Oke. Tes lagi ya. Run file. Ya, perhatikan teman-teman. Wah, itunya ikut looping ya. Pembatasnya kalau gitu di luar saja deh. Pembatasnya di luar area looping, nanti ngikut ya. Oke, taruh di sini ya, teman-teman. System out print ln untuk pembatas mencetak angka 1 sampai 10 dan mencetak 10 sampai 1 ya. Kita run file lagi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kalau nggak ini dikasih apa? \n ya. Kasih ini ya teman-teman ya, ketik ya. Oke. Run file. Ya, perhatikan yang satu looping naik ke atas 1 sampai 7 saja karena di break 3-nya tidak dicetak. Yang kedua turun ke bawah, dekremental, min-min ya, mulai dari 10 lebih besar. Begitu ya teman-teman tentang konsep looping for ya di dalam Java. Ini sama dengan pemrograman yang lain ya, yang lainnya. Oke, lanjut, selesai ya. Kita sudah berhasil menggunakan looping for ya. Selanjutnya teman-teman, di dalam pemrograman Java ada juga looping menggunakan fungsi while ya. Ini sama. Selama kondisinya masih benar, maka akan tetap lanjut loopingnya ya. While true ya. Selama kondisinya benar akan terus looping sampai nanti kondisinya salah ya. Hampir sama teman-teman ya. Hampir sama, cuma ada perbedaan sedikit dari sisi penulisan kode program. Kita lihat contohnya ya. Kalau fungsi for dibuat dalam satu tempat di fungsi for-nya, fungsi while nanti ya ketiga parameternya terpisah. Permulaan di atas while, pembatasan di dalam fungsi while, lalu teman-teman incremental atau decrementalnya step by stepnya di dalam fungsi while-nya ya. Jadi teman-teman kalau while ini dia terpisah. For enak ya, satu tempat. For menerima 3 parameter di satu tempat di fungsinya. While dia terpisah ya. Permulaan di atas, pembatasan di dalam fungsi while-nya, lalu step by stepnya di dalam blok fungsi while-nya gitu ya. Di sini contohnya turun ke bawah ya, sama saja teman-teman seperti tadi ya. Turun ke bawah 10 sampai 5, permulaannya 10. Kalau turun ke bawah tadi rumusnya ya pembatasannya lebih besar ya. Lalu kalau turun nanti step by stepnya menggunakan operator aritmatika dekremental, min-min gitu ya. Jadi itulah perbedaan teman-teman looping for dengan looping while. Baik, kita buat di sini teman-teman ya, kita buat nama kelasnya, nama filenya looping 2. Baik, kita ke NetBeans lagi. Di package looping, klik kanan, new Java main class, looping 2 ya. Looping 2. Oke, finish. Ya, kalau menggunakan while, ya teman-teman, permulaannya ada di atas fungsi. Berarti misalnya integer i sama dengan 10. Gitu ya. Lalu while true, jadi di itu ya, while true, jadi dieksekusi loopingnya selama kondisinya masih benar ya. True-nya gimana? I-nya kalau turun ke bawah lebih besar ya, lebih besar sama dengan misalnya 1 ya, seperti yang di latihan sebelumnya ya. Lalu teman-teman mencetaknya di dalam area looping ya, di dalam while, system out print ya, print aja ya teman-teman. Kita cetak apa? I, berarti 10-nya dicetak dulu. Kalau dikurang dulu berarti 9 dimulainya. Nah, kita cetak dulu I pertama 10, ini dikonket dengan spasi saja. Lalu nanti cetak 10 dikurang 1 berarti I min-min dekremental ya, gitu ya. Jadi turun ke bawah sampai nanti angka pertama gitu ya. Kalau I min-minnya teman-teman di atas system out, maka langsung 9 dia cetaknya karena 10 kurang 1 9 ya.
Nah, 10-nya dicetak dulu, lalu baru dikurangi. Kita tes, teman-teman. Run file. Ya, 10, 9, 8, sampai 1. Begitu ya, teman-teman ya, perbedaan antara for dengan while. For dalam satu tempat, ya, permulaan, lalu pembatasan, step by step. Kalau while, permulaannya di atas fungsi while, batasannya di dalam fungsinya, lalu step by stepnya di dalam blok fungsinya, gitu ya. Oke, itu perbedaan antara for dengan while. Lanjut lagi teman-teman ya. Setelah kita berhasil ya mempelajari dua looping tersebut, maka di dalam pemrograman ada perulangan bersarang gitu ya, atau disebut juga dengan nested loop ya, karena di dalam perulangan ada perulangan lagi ya. Ini kan mulai ulangi, ternyata di dalam perulangan looping ada ulangi lagi ya. Teman-teman, ini namanya perulangan bersarang atau nested loop. Baik, kita lihat contohnya satu persatu. Pertama kita mau cetak ya teman-teman bintang, tetapi di dalam perulangan mencetak bintang nanti diulang lagi, ada perulangan lagi gitu ya. Di sini for sama for. Kalau sebelumnya cuma satu for-nya, for atau while-nya satu gitu ya. Sekarang bersarang, nested ya. Nested loop. Ada for lagi, di dalam for ada for lagi. Pertama mencetak 0 sampai 6 ya. Ternyata teman-teman dia nyetak lagi J-nya ya, ada I, ada J. J-nya kurang dari 5 ya. Terusnya teman-teman di sini J-nya plus ya. Berarti di sini ada yang mencetak sampai 6 kali. Untuk I-nya, J-nya sampai 5 kali ya teman-teman ya. Dan kita lihat di sini pindah baris. Berarti barisnya 6. Nanti kita buktikan ya. Karena ini sampai 6 kan, barisnya 6. Lalu tanda bintangnya berapa nih? 4 atau 5 kita buktikan ya. Oke, sama-sama nama filenya, nama kelasnya nested ya. Sama-sama kita buat di package looping new Java main class nested ya. Nested loop bersarang gitu ya. Oke, teman-teman, kita ikuti workshopnya. Ya, pertama kita looping dengan for 0 sampai berapa? 6. Kita buat dulu variabel, deklarasikan I sama J. Boleh. Berarti teman-teman integer I sama J. Lalu looping pertama for, kontrol spasi menggunakan apa teman-teman yang sudah ada aja ya. Nah, ini ya. I ya, I. Tadi berapa teman-teman? 6 ya? 6. Oke. Seperti itu. I yang pertama, ini integernya nggak usah lagi ya, kan sudah ada di atas ya. I-nya dimulai dari 0 sampai batasannya berapa teman-teman? 6. Lebih kecil sama dengan berapa? 6. Oke. Itu yang pertama. Lalu di sini mencetak baris ya, berarti pindah baris ya. System out print ln kosong, artinya pindah baris saja. Sekarang di dalam looping ada looping bersarang gitu ya, for lagi. For, kontrol spasi, kita pakai lagi teman-teman ya, yang sudah ada formatnya nih ya. Di sini J ya. J teman-teman ya, kita lihat dari 0 tapi J-nya kurang dari 5, J-nya plus. Nanti yang dicetak adalah teman-teman apa? Bintang ya, nanti ada spasinya. Spasi bintang, spasi, lalu nanti pindah baris setelah mencetak bintang. System out print ln di dalam luar for ya. Nah, ini nested loop-nya teman-teman di dalam fungsi for gitu ya. Nanti nyetak J kurang dari berapa? 5. Kita buat J kurang dari 5. Oke, di sini kita mencetak bintang ya. System out print ln, nggak pindah baris ya, n print spasi bintang spasi gitu ya, spasi bintang spasi. Oke. Oke, teman-teman, ini kita lihat ya. Variabel J-nya already
Oh, sudah ada ya. Kalau enggak, teman-teman ini nggak usah deh. Ininya nggak usah nih, integernya ya, langsung J aja. Nah, gitu ya. Oke, setelah looping selesai semuanya, baru pindah baris, system out, print ln new line. Oke, kita lihat lagi workshopnya. Nah, begitu ya. Setelah mencetak semuanya, teman-teman ln. Nah, ini juga nih, untuk membuat baris ln, sedangkan bintangnya nggak usah pindah baris, spasi. Cukup dengan apa teman-teman, spasi. Ya, oke, kita tes sekarang apa yang terjadi. Klik kanan, run file. Ya, perhatikan teman-teman ya. Ada 5 bintang. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dimulainya dari 0 ya. Oh iya, 5 kali. Barisnya apakah 6 kali? Kan I-nya kurang sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Kenapa? Karena dimulainya dari 1. Ya. Coba kalau mau diubah ini sama dengan 1, berarti nanti 6 baris ya. Terusnya ini 1 juga boleh. Terusnya ini lebih kecil sama dengan 5. Berarti barisnya ada 6, ya, bintangnya ada 5. Oke, kita run file lagi. Klik kanan, run file. Ya, perhatikan ya teman-teman, ada 5 bintang, oke. Ya, karena J-nya sama dengan 5, sedangkan barisnya ya, yang pindah baris ini 6 baris. Ya, ini namanya apa teman-teman? Nested loop. Ya, nested loop. Oke. Sekarang kita akan coba teman-teman latihan yang lain ya, yang latihan yang lain. Nested loop yang kedua di sini menggunakan teman-teman scanner. Ya. Menggunakan apa? Scanner ya. Jadi kita masukkan panjang perseginya berapa, lebarnya berapa. Nah, ini lebih interaktif. Kalau tadi kan di hardcode ya. Sekarang teman-teman lebih interaktif. Ya, kita lihat dulu source code-nya. Menggunakan Java Utilitas Scanner, nanti kita tinggal memasukkan berapa panjang perseginya, panjangnya, lebarnya berapa, gitu ya. Nanti untuk looping pertama, ya teman-teman mencetak apa nih? Bintang, ya. Pertama bukan mencetak bintang, mencetak barisnya ya. Integer X sama dengan 1, X-nya lebih kecil sama dengan panjangnya, ya P ya. Nah, untuk scanner tipe data integer, next integer, sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Lalu teman-teman, untuk mencetak bintangnya, itu Y. Integer Y, nama variabelnya bebas. Nanti Y-nya nggak boleh ya melebihi dari lebarnya. Ya, jadi nanti bintangnya mencetak lebarnya, ya, sedangkan P-nya panjangnya mencetak panjangnya atau barisnya berapa baris, gitu ya. Oke, teman-teman hampir sama. Kalau sebelumnya di hardcode, sekarang teman-teman tinggal menentukan ya berapa panjangnya, berapa lebarnya. Baik, sama-sama ya. Karena hampir sama, teman-teman, ya kita bisa save as ya. Coba aja di tes ya, nested. Kita save as ya, atau refactor juga bisa ya, di copy ya. Refactor copy, di copy ya, namanya apa teman-teman? Nested loop atau nested 2 ya, namanya bebas ya, nested kedua ya. Kalau di latihan nested loop ya, namanya nested 2 di package looping. Kalau ini mengcopy ya, refactor. Nah, kan ada 2 ya teman-teman ya. Ada nested yang pertama tetap ya. Oke, sekarang nested yang kedua ya teman-teman, nested 2 ya. Ini integer I sama Y-nya kita buat apa? Scanner. Kita buat apa teman-teman? Scanner dengan system out ya, print, nanti kita gunakan scanner. Oleh karena itu kita ciptakan dulu terlebih dahulu objeknya ya. Scanner, kita gunakan apa? Scanner. Nah, ini ya teman-teman, Java Utilitas Scanner. Nama instannya, instan objeknya SC, new apa teman-teman? Scanner. Oke, gitu ya. Lalu kita masukkan teman-teman apa namanya? System in ya. Yang dimasukkan gitu ya. System in. Ini berarti input ya. System dot in. Oke.
Selanjutnya teman-teman kita cetak system out print ln boleh ya teman-teman. Nanti scan apa? Scan misalnya panjang persegi panjang gitu ya. Oke. Print panjangnya berapa? Kita aja deh ya. Nggak usah panjang-panjang keterangannya. Panjang persegi panjangnya berapa? Nah, gitu ya. Terus teman-teman kita simpan ke sebuah variabel. Ini system out ya. System out. Oke, sekarang kita simpan. Misalnya disimpan oleh variabel P gitu ya. Berarti integer ya. Integer P sama dengan integer gitu ya. Integer apa teman-teman? Pas integer. Integer dot parse integer, apa variabelnya teman-teman? Kalau enggak begini ya, ini kita pindahkan ya ke sini ya, yang stringnya pindahkan kemari. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi di casting ya, dikonversi yang tadinya string menjadi bertipe data apa teman-teman? Integer. Baik, ini ada merah, void ya, tidak diizinkan. Kita lihat dulu ya, system out print ln. Oke, oh disimpan dulu ke variabel ya. Lalu teman-teman di sini di scan ya, di scan menggunakan metode atau fungsi next integer ya. Baik, tadi udah benar ya. System out print ln, system out print panjangnya berapa ya. Nah tadi bikin salah itu ya teman-teman. Selanjutnya ya, kita masukkan ke sebuah variabel P bertipe data integer. Nanti teman-teman tinggal di scanner next integer. Berarti integer P sama dengan scanner objek di atas ya, scanner dot next integer. Nah ini nih teman-teman ya. Oke ya, seperti itu. Ini kenapa merah-merah nih? Karena kita menggunakan tadi nested yang pertama ya, di copy paste. Nanti kita ubah ya. Yang kedua, scanner apa teman-teman? Men-scan lebarnya ya. Lebarnya dimasukkan berapa? Oke ya. Berarti ini L, integer L, scanner, next integer lagi. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, sudah dua, kita scanner, panjangnya sama lebarnya, gitu ya. Lalu di looping, X-nya dimulai dari 1, X-nya nggak boleh lebih dari panjangnya, ya. Lalu looping yang kedua, ya, Y-nya, teman-teman, nggak boleh lebih dari lebarnya, baru kita cetak bintang. Oke, sama-sama. For yang pertama, I-nya dimulai dari 1. I-nya nggak boleh lebih dari berapa teman-teman? Panjangnya. Nah, gitu ya. Lalu teman-teman, for yang kedua, ya, ini kita masukkan tipe datanya apa? Kalau nggak, integer I, J, titik koma. Nah, biar nggak error ya. Yang kedua, J-nya dimulai dari 1, lalu J-nya, teman-teman, nggak boleh lebih dari lebarnya. Nah, kan sama persis ya dengan tadi ya. Cuma kalau yang sebelumnya di hardcode ditulis, sekarang kita bisa lebih dinamis. Kenapa? Karena user bisa menentukan panjang dan lebar dari persegi panjang itu dengan keinginannya sendiri. Ya, kita tes teman-teman. Run file. Tes. Panjangnya mau berapa nih? Mau 8. Nah, lebarnya mau berapa nih? 4. Nah, kita lihat bagaimana bentuk persegi panjangnya. Nah, apa teman-teman? 4 bintang ya, lebarnya 4, lalu panjangnya 8. Kita tes lagi boleh ya. Run file, misalnya panjangnya teman-teman 10 ya. Lebarnya misalnya 20. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, ya. Ya, jadi lebarnya 20, panjangnya panjang barisnya 10. Demikian ya teman-teman ya. Ini namanya apa? Nested loop ya.
Baik, sekarang kita akan buat segitiga. Bidang apa? Segitiga. Karena kalau persegi panjang tinggal menentukan panjang dan lebar. Kalau segitiga bagaimana? Atau piramida ya. Nah, kita tes ya. Di dalam slide sudah disiapkan latihannya. Terakhir, teman-teman, nested loop kita buat apa? Piramida. Ya, di sini ada source code-nya, kita lihat. Nah, ketika ingin membentuk segitiga berbeda dengan apa? Persegi panjang gitu ya. Karena kenapa, teman-teman? Karena nanti dia mengerucut ke atas gitu ya. Tidak seperti persegi panjang. Maka nested loop-nya kalau kita lihat sampai 2 kali. Jadi di dalam fungsi for ada 2 fungsi for lagi. Pertama untuk menentukan space-nya, spasinya. Kedua untuk menentukan apa? Bentuknya atau bentuk segitiganya menggunakan apa? Menggunakan bintang gitu ya. Nah, sampai 3 kali nih teman-teman ya. Yang pertama kita lihat ya. Nah, ini menggunakan J option pen ya, lebih dinamis lagi gitu ya. Ini line, LN line-nya. J option pen show input dialog. Ya, masukkan barisnya berapa, line-nya berapa. Lalu teman-teman di parsing ya. Kalau menggunakan J option pen di parsing ya. Ya, kalau menggunakan scanner nanti next integer gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu di looping dengan fungsi for ya, lalu di dalam fungsinya ada 2 looping lagi. Nah, bersarang gitu ya. Pertama menentukan spasi, yang kedua menentukan apa? Bentuknya menggunakan apa? Bintang ya. Untuk spasinya teman-teman, nanti baris yang sudah didapat dikurang i, berarti dikurang 1 ya. Nanti teman-teman ya, di sini dia mengerucut ya, karena berkurang jumlah bintangnya. Tadi yang teorinya sudah belajar ya. Kalau berkurang teman-teman batasannya menggunakan tanda lebih besar. Lalu step by step-nya menggunakan operator aritmatika decremental min-min. Ya, berarti nanti berkurang 1 terus ya sampai nanti batasannya 0 gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Ini untuk spasinya. Untuk segitiganya, teman-teman, untuk segitiganya yang menggunakan bintang, dia tambah banyak. Mulai dari 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, nanti tergantung baris yang kita tentukan gitu ya. Maka dia bertambah ke atas. Untuk pembatasannya lebih kecil ya, nanti dikali i ya, 2 dikali i. Lebih kecil 2 dikali i ya, karena nanti bentuknya mengerucut gitu ya. Artinya selalu nambah 2 ya. Misalnya yang bintang pertama 1, yang baris kedua bintangnya 2, kan dikali 2 kali 1 2. Lalu nanti yang bawahnya 4, 2 kali 2 4, dan seterusnya gitu ya. Lalu untuk step by stepnya menggunakan operator incremental plus plus, lalu kita cetak bintangnya. Baik, sama-sama namanya apa nih? Piramida. Kita tes ya terakhir. Di source package, di package looping, klik kanan teman-teman ya, new Java main class. Nama kelasnya apa? Piramida. Oke, finish. Baik teman-teman, kita gunakan apa? J option pen. Ya, baik, ini saya close dulu ya. J option pen. J option pen. Dot show input dialog. Ini sering kita pakai ya, show input dialog. Ya. Masukkan apa teman-teman? Baris ya, jumlah baris, dan keterangannya bebas ya teman-teman ya. Masukkan jumlah baris. Oke, setelah itu teman-teman ya, kita simpan ke dalam sebuah variabel, terusnya di parsing, dikonversi ya. Tadi di sini nama variabelnya ln ya. Oke, nama variabelnya ln, berarti string ln and ya line ya, nanti kita apa teman-teman? Casting integer ya, nama variabelnya bebas. Di sini nama variabelnya baris. Oke, baris ya sama dengan integer parse, integernya lengkap ya, integer ya parse integer ya, variabel ln. Oke, berarti line
sudah dikonversi yang tadinya string menjadi apa? Integer. Baik, sudah dapat tuh ya. Nanti jumlah barisnya dinamis, mau 10 boleh, mau 20 boleh gitu ya. Selanjutnya teman-teman, looping ya. Looping pertama seperti biasa, nanti barisnya ya nggak boleh melebihi baris yang ditentukan di J option pane-nya ya. Lalu teman-teman kalau naik ke atas barisnya plus plus ya, naik ke atas lebih kecil ya untuk pembatasannya. Baik, kita panggil lagi fungsi for kontrol spasi yang sudah ada formatnya, sudah ada kerangkanya ya. I mulai dari 1 gitu ya. I lebih kecil sama dengan, nggak di hardcode nih teman-teman, apa baris ya kan. Terusnya I-nya plus plus, begitu ya teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita buatkan untuk spasinya, space output sama simbol output ya. Untuk spasinya nanti teman-teman berkurang ya. Bintangnya 1 ya, lalu nanti berkurang lagi menggunakan min-min ya. Baik, for berarti looping yang kedua nih, bersarang yang pertama ya. For, nah teman-teman ini ya. Nama variabelnya apa? Ikuti slide boleh ya. SP, integer SP ya, space ya. Barisnya dikurang I. Barisnya dikurang I, lalu nanti batasannya lebih besar dari 0 karena ini menurun ke bawah ya teman-teman ya. Integer SP ya sama dengan ya, sama dengan teman-teman ya, baris dikurang I. Baris dikurang I gitu ya. Nah, yang di atas tuh ya. Lalu teman-teman SP-nya nanti maksimal 0 ya, atau batas minimalnya atau maksimalnya 0 sama dengan 0. Lalu SP plus plus. Nah, gitu ya. SP min-min, mohon maaf ya karena turun ke bawah ya. Oke. Sekarang teman-teman ya, kita cetak spasi ya, kita cetak spasi. System out print apa spasi. Print spasi. Baik, sekarang kita buat looping kedua. Ini yang pertama untuk spasi ya. Yang kedua untuk apa teman-teman? Yang kedua untuk output bintangnya. Simbolnya ya, dibilang simbolnya di situ ya, simbolnya. Looping lagi, wah bersarang lagi nih teman-temannya sampai 2 kali ya. Kita pakai fungsi for lagi, for kontrol spasi, gunakan kerangka yang sudah ada. Nah ini naik ke atas ya. Apa nama variabelnya? Kita lihat nama variabelnya SJ. Ini simbolnya ya, ya bebas nama variabelnya. Dimulai dari 1 ya, 1. Lalu kalau naik ke atas lebih kecil, ya benar, lebih kecil dari 2 dikali 1. 2 dikali 1. Kenapa 2 kali 1 teman-teman? Ya tadi ya, pertama kalau segitiga bintang yang paling atas 1. Baris keduanya begitu pindah baris berarti 2 kali 1. Nanti yang baris ketiga 2 kali 2. Dan seterusnya ya, sampai nanti batasan baris terakhir ya. Karena menggunakan nanti incremental, maka simbolnya apa teman-teman? Plus plus. Setelah itu barulah kita cetak system out print ya, nggak pindah baris ya, bintangnya spasi bintang spasi. Oke, terakhir teman-teman baru pindah baris. Setiap sudah mencetak 1 bintang nanti dia pindah baris ya. Setelah mencetak bintangnya di sini ya, berarti system out print ln spasi gitu ya, kasih spasi ini atau ln biasa juga boleh ya. Baik teman-teman, kita tes ya, klik kanan run file mana tadi ya, klik kanan run file, kita ulang ya, masukkan barisnya 5 aja dulu, jangan banyak-banyak ya. Oke teman-teman, ya kita close dulu ya. Dari ulang, ya klik kanan, run file,
barisnya 5. Oke, bentuknya begini ya. Ada yang salah ketik nih ya teman-teman ya, ada yang salah ketik. Oke, kita lihat dulu ya. Masukkan baris, lalu diparsing ln-nya ke tipe data integer ya. Untuk for yang pertama, oh ini ada yang tadi sudah ditulis ya. Oke, teman-teman kita lihat dulu. Masukkan baris. Oke. Lalu untuk yang pertama, I-nya dimulai dari 1 ya, lalu I-nya nggak boleh melebihi baris yang ditentukan. Sudah, gitu ya. Lalu I-nya plus ya. Nested loop-nya sekarang spasi sama dengan baris dikurang I, lalu spasinya lebih besar sama dengan 0 karena turun ke bawah. Lalu spasinya nanti min karena turun ke bawah, kita cetak ya, system out print ya. Selanjutnya mencetak simbolnya, integer SY simbol dimulai dari 1, SY-nya nanti nggak boleh lebih 2 kali I, 2 kali 1, 2 kali I teman-teman, salah ketik ya. Nanti sebanyak I-nya ya tadi berapa? Tergantung barisnya, kalau 6, 6, 5, 5. Pantesan tadi nggak berbentuk segitiga ya, karena 2 dikali 1 ya nanti 1 terus gitu ya. Lalu SC-nya plus ya, kita cetak sistem out print bintang, lalu terakhir pindah baris sistem out print ln. Oke teman-teman ya, sudah ada di atas import Java swing ya, J option pen. Kita tes sekali lagi. Klik kanan, run file, masukkan jumlah baris 10 misalnya ya. Oke. Nah, teman-teman ya. Oh, ternyata ini segitiganya apa nih? Siku-siku ya. Segitiganya apa teman-teman? Siku-siku. Ya, nggak apa-apa ya. Harusnya berbentuk apa? Piramida. Ya, berarti nanti boleh kita rename-nya tidak sembarangan teman-teman, tidak seperti pemrograman lain karena berada di dalam sebuah package. Jadi kalau ada rename seperti ini, klik kanan ya, kita pilih refactor, terusnya apa teman-teman? Rename ya. Namanya apa teman-teman? Segitiga ya, 3 siku-siku ya. Oke, siku-siku refactor. Nah begitu ya teman-teman ya, cara merename-nya tidak bisa langsung tapi menggunakan apa? Klik kanan ya, refactor, terusnya apa teman-teman? Rename. Oke teman-teman, ini apa? Nested loop ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar Java-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.